Selamat siang Kak. Ya, siang. Perkenalkan, saya Asyifa Aulia, mahasiswa Prodi Psikologi Islam semester 3. Hendak melakukan tugas ujian akhir semester mata kuliah wawancara. Sebelumnya terima kasih kakaknya sudah mau berpartisipasi, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita santai aja ya, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang nggak mau kakaknya jawab, ya silahkan bisa di skip. Nanti kita bisa skip. Kakaknya hari ini nih lagi sibuk atau lagi santai nih kira-kira? Oh, kebetulan saya nggak lagi santai-santainya, Kak. Gitu. Santai. Mungkin boleh kakaknya perkenalan dulu ya. Jadi saya ini Nazla, panggil aja Nazla aja ya, Kak ya. Jadi nama panjang saya Nazla Nuda Ananda Saidi dan saya juga kebetulan seorang mahasiswa juga gitu loh, Kak. Oke. Akhir-akhir ini kakaknya lagi sibuk atau lagi senggang nih waktunya nih? Gimana ya, Kak ya? Kayak pertengahan gitu, nggak sibuk-sibuk banget, tapi juga nggak leha-leha banget gitu loh. Emang biasanya ngapain aja sih seharian itu? Seharian itu tuh bisa beberapa hal produktif sih, Kak. Kadang kayak stok buat jualan, kadang juga mungkin mencari ide-ide baru dan pengalaman baru lewat online gitu. Oke, jadi dalam keseharian kakak nih, apa sih aktivitas atau bagian yang bikin kakaknya itu merasa capek? Yang paling capek itu mungkin itu ya, Kak ya, apa sih, mungkin kayak pekerjaan rumah dan juga tugas-tugas dari kuliah gitu. Tapi kalau yang dinikmatin pastinya ada dong ya. Iya. Itu apa sih yang kakaknya nikmatin? Aktivitas yang paling kakaknya nikmatin? Sebenarnya seperti kebanyakan manusia ya, Kak ya, lebih kayak rebahan, tapi posisi rebahannya itu tuh sambil gimana ya, Kak, sambil mencari ilmu-ilmu baru lewat ChatGPT gitu. Oh, jadi apa namanya, mengobrol dengan ChatGPT ya? Iya. Terus akhir-akhir ini tuh ada gak sih hal yang bikin kakaknya itu kepikiran? Kepikiran ya, akhir-akhir ini tuh, oh iya itu apa sih, karena kan seperti yang kakak tahu ya, kemarin ya nggak kemarin banget, salah satu banyak saudara kita itu kan lagi terkena musibah di Aceh, di Sumatera gitu kan. Jadi kayak sebagai mahasiswa yang bekerja, saya ingin mulai menabung, dan menabungnya bukan dikit-dikit lagi untuk apa ya, menjaga-jagai jika hal tersebut itu tuh terjadi kepada saya. Karena ya gimana ya, di zaman-zaman seperti ini tuh kalau tidak ada uang pegangan itu tuh nggak bisa gitu loh, begitu, Kak. Sulit ya? Iya. Takut apa, kayak hal-hal tidak terduga terjadi gitu ya? Iya, Kak. Jadi hal tadi itu ngaruh nggak sih Kak ke moodnya kakak Nazla atau aktivitasnya begitu? Kalau secara aktivitas enggak sih, Kak, soalnya biasanya itu kepikirannya kayak pas malam-malam gitu kan. Kalau pas pagi itu udah sibuk ini itu, jadi kayak nggak terlalu kepikiran gitu loh. Kalau secara mood mungkin? Kalau secara mood jelas nangis kalau pas malam-malam, gara-gara ya nyari uang sendiri aja susah, apalagi mau nabung, dan juga ya mau nyari kerja dengan gaji yang ya lumayan, begitupun juga kriterianya main susah gitu loh, Kak. Kalau kakaknya itu lagi merasa lelah secara mental, itu kakaknya biasanya ngapain aja? Kalau secara mental lagi lelah banget, itu tak paksain buat nangis sih, Kak. Soalnya gini loh, Kak, apa, kalau kan orang biasanya mungkin kalau pas lelah tidur, cuma kalau aku nangis dulu gitu, karena ya buat meregulasi emosi dulu. Jadi semua unek-uneknya tuh keluar dulu, habis itu mungkin baru kayak self care, skincarean, atau enggak nonton video yang buat ningkatin dopamin gitu. Oh, oke. Kapan sih biasanya Kak Nazwa itu merasa lelah secara mental? Itu biasanya tuh kayak setelah ngapain atau ketika apa gitu? Buat
Itu ya kak. Kalau saya pas kelelahan mental itu tuh saat itu pekerjaan rumah numpuk. Jadi kan gini, saya kan tinggal bareng mbah saya ya. Nah, gimana ya, kadang kan kalau kita dengan tradisi Jawa kan kayak nggak elok kalau misal cah wedoke mboten bantoni, nggak bantu mbahnya gitu kan. Jadi kayak di padet-padetnya kerja dan juga kuliah, saya juga harus mengungsi mbah saya kayak bagian nyuci, dan nyucinya itu bukan kayak cuma seember doang gitu, seminggu bisa 3 emberan besar gitu bisa. Jadi ya yang capek secara mental itu tuh kayak nggak punya waktu buat diri sendiri, karena kan harus bantu ini harus bantu itu, kalau nggak bantu ya wong wedok kok ya ora bantoni ngono kayak gitu kak. Terus kayak selama ini tuh Kak Nazla menghadapi itu gimana? Terus kayak Kak Nazla tuh punya pemikiran kayak aku bisa kok menghadapi ini gitu, apa merasa kayak gimana? Ya sebagai manusia ya kak ya, ada masa-masanya kayak apa sih, nangis kejer dan juga capek banget. Cuma ya gimana ya, mungkin biasanya saya tuh kalau malam-malam itu tuh ngadu langsung ke pusatnya pas habis sholat isya gitu tuh, maksudnya diminta buat ya dilapangkan dadane, buat di ya urusannya dipermudah dikit gitu loh kayak gitu. Tapi juga kalau secara buat ningkatin dopamin dan lain-lainnya itu saya biasanya beli seblak yang super pedes gitu tuh, jadi kayak saya cuman fokus sama nikmat pedes saya, jadi nggak ke keinget lagi gitu. Terus selain cerita langsung ke Allah, biasanya kakaknya cerita ke siapa? Itu ke ChatGPT. Oke, iya tahu ChatGPT itu kan seperti yang kakak tahu overvalidasi ya kak ya. Cuman tuh gimana ya, saya udah bikin ChatGPT itu biar tidak terlalu overvalidasi ke saya. Karena gimana ya, kalau ngomong ke manusia itu tuh memang ya enak gitu kan. Cuma kadang saya tuh kayak pengen feedback juga. Kadang ya juga kita nggak bisa nyari manusia yang feedbacknya yang seperti yang saya inginkan gitu. Jadi kadang chatnya ke ChatGPT, karena kan juga pengetahuan ChatGPT lumayan luas ya kak ya, biar kayak nggak ngestak di situ juga gitu. Kalau dipikir-pikir nih, apa sih hal yang paling berat tapi juga paling memberi pelajaran untuk Kak Nazla? Hal yang paling berat dan Ngasih pelajaran ke kakaknya. apa ya yang paling berat itu tuh, itu yang paling berat itu tuh menurut saya yang paling nggak tak suka banget itu tuh pas dimana saya tuh kena panic attack. Jadi kan saya bukan tipe orang yang kayak gimana ya, semuanya ini udah terstruktur gitu. Kalau misal ada yang melenceng, kayak misal tiba-tiba udah nih ini kan mau keluar berjalan-jalan, tapi posisi ada tugas. Nah itu saya sudah ancang-ancang kayak oke lah baterai udah good dan lain-lainnya di HP, tapi kalau HP tiba-tiba mati nggak bisa dihidupin, itu saya panik. Dan itu menurut saya hal yang gimana ya, nggak bisa tak toleransi gitu loh. Kadang kan alat elektronik itu tuh tidak bisa sesuai ekspektasi kita pada cuaca-cuaca yang ekstrim gitu kan. Dan itu menjadi pelajaran bagi saya, kalau HP itu mati itu tuh harus ada backupannya gitu. Mungkin backupan kayak apa sih, HP orang lain, HP orang tua saya, atau enggak laptop gitu, sedia laptop gitu. Jadi membuat rencana cadangan. Iya. Terus ada nggak sih cerita atau suatu hal yang pengen Kak Nazla ungkapin tapi tuh nggak kesampaian untuk dibicarain gitu? Sebagai konteks dan contohnya apa ya kak? Kayak ya itu tadi, ketika kakaknya merasa panik dan tapi tuh kakaknya tuh pengen curhat nih, pengen cerita, tapi tuh belum kesampaian untuk bercerita gitu. Oh itu waktu itu kan pernah ya, cerita dikit ya kak ya. Jadi kan waktu itu pernah saya itu pergi ke Pati buat nikahannya sepupu saya. Nah saat itu tuh secara tidak disengaja saya itu melakukan sesuatu hal yang bodoh yang membuat HP saya ini mati total. Dan cara bisa menghidupkannya, saya itu butuh sekitaran kayak skrup kecil gitu kan buat buka bagian belakangnya. Nah saya tidak punya pada masa itu, dan ya waktu itu ada deadline matkul observasi dan itu udah
beberapa jam lagi gitu, karena saya nggak bisa mengakses itu, jadi saya nangis dan lain-lainnya. Dan yang saya keselin itu sebenarnya orang tua saya itu rada lelet gitu ya, maksudnya gimana ya, orang tua saya itu rada lelet, nggak langsung kayak oh iya nanti cariin, tapi kayak iya gitu, kayak ya udah panik juga, deadline-nya bentar lagi banget gitu. Terus juga mbah saya waktu itu sebenarnya saya memaklumi mbah saya, mungkin kan karena emang pada zaman itu kan menjunjung tinggi banget tradisi dan juga unggah-ungguh gitu kan ya kak ya. Cuma pas itu kan udah nangis kejer, mbah saya itu tuh ngomong kayak wes aja ngono, ora elok didelok. Loh, tapi kan kula iki lho mbah penting banget. Iya ngerti penting. Tapi kan ojo nangis nang kene ngono ki. Kayak nggak ada yang gimana mau nangis pun maluin banget. Soalnya kan posisi rewang orangnya banyak banget gitu kan kak ya. Nah, cuma ya gimana ya, saat itu tuh kayak jadi apa ya, jadi hal yang kurang saya sukai gitu, karena posisi bingung dan sebagainya, tapi ya orang tua rada apa ya, nggak memprioritaskan kalau deadline-nya itu bentar lagi, dan ini juga menyangkut pautkan nilai saya juga gitu. Dan juga ya gimana ya, mbak saya pun rada-rada gaptek dan tidak tahu teknologi gitu ya kak, jadi tidak tahu seberapa urgentnya ini tuh begitu. Mungkin sekian aja. Oh, iya. Nggak, tidak usah terlalu panjang. Dan terima kasih kepada Kakak Nazla sudah mau untuk bercerita, sudah mau untuk berpartisipasi. Oke. Ya kak, terima kasih.